Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Masih tentang kendaraan. Kali ini saya akan membacakan esai saya yang saya tulis pada tahun 2016. Langsung aja ya. Judulnya adalah Retro. Sejak kecil aku suka mengamati desain mobil. Dan kini aku lebih tertarik dengan desain mobil-mobil lama daripada yang baru. Demikian juga dengan sepeda motor. Terdapat dua istilah di dalam dunia kendaraan tua. Mobil dan sepeda motor yang sangat tua, keluaran tahun 40-70-an, biasa disebut kendaraan klasik atau antik. Sedangkan untuk tahun pembuatan 70-90-an, biasa disebut kendaraan retro. Memang tak semua desain kendaraan lama aku sukai, dan kendaraan baru tak kusukai. Hanya saja, secara umum aku paling suka desain kendaraan retro, terutama untuk mobil. Dan sesungguhnya penduduk negeri ini yang satu selera denganku banyak jumlahnya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai komunitas kendaraan tua, juga kolektor kendaraan tua. Orang yang memodifikasi kendaraan baru mereka dengan tampilan bergaya retro pun banyak. Bahkan, ada produsen mobil dan sepeda motor di negeri ini yang sengaja membuat produk baru dengan desain bergaya retro. Di dunia perdagangan kendaraan bekas, mobil dan sepeda motor tua masih diminati hingga saat ini. Sehingga sampai ada pedagang yang khusus memperjualbelikan kendaraan retro dan antik. Ada pula bengkel yang khusus melayani perbaikan dan restorasi kendaraan tua dengan batasan tahun tertentu. Itu artinya, desain kendaraan tempo dulu masih diminati oleh banyak penduduk negeri ini di zaman sekarang. Dan ternyata, para pehobi kendaraan tua tak hanya beralasan suka pada desainnya saja, mereka punya alasan logis lain. Kendaraan buatan zaman dulu umumnya terbuat dari bahan yang lebih berkualitas daripada buatan sekarang. Sehingga kendaraan tua menang dalam hal keawetan, baik mesin, rangka, bodi, kaki-kaki maupun variasinya. Di samping itu, kendaraan tua masih memiliki keunggulan lain. Hanya saja oleh sebagian penduduk negeri ini ia dipandang sebagai kekurangan. Kendaraan tua tak memiliki teknologi secanggih kendaraan keluaran sekarang. Kendaraan sekarang syarat fasilitas yang serba elektrik, otomatis, bahkan computerized. Satu contohnya adalah power window. Dengan teknologi power window, kaca jendela bisa dinaik turunkan hanya dengan menekan tombol. Karena ada perangkat mekatronika yang bekerja mewakili gerakan tangan untuk memutar engkol seperti yang ada di mobil tua. Satu lagi, teknologi video dan sensor mundur. Sistem ini memudahkan pengemudi di saat memundurkan mobil. Area belakang mobil bisa dilihat dari layar monitor pada dashboard. Dan bila hampir menabrak benda, suara peringatan akan berbunyi. Di luar dua contoh di atas, masih banyak fitur-fitur lain yang lebih canggih lagi. Kebanyakan orang di negeri ini menilai fitur-fitur berteknologi itu sebagai keunggulan. Akan tetapi, aku menilai sebaliknya, kelemahan. Alasannya, kendaraan dengan berbagai fasilitas yang memudahkan secara psikologis, pengemudi dan penumpangnya terbentuk menjadi pribadi yang ingin serba ringan dan instan. Dengan kata lain, kendaraan tersebut menjadi alat pembentuk pribadi manja bagi pemakainya. Kepekaan pengemudi pun akan melemah dengan keterbiasannya mendapat bantuan teknologi dalam mengendalikan kendaraan. Sebaliknya, kendaraan tua yang berteknologi sederhana akan membuat pengemudi dan penumpangnya lebih aktif, peka, cermat, dan waspada. Gerakan-gerakan yang dibutuhkan, misalnya memutar engkol kaca jendela, menjadi olahraga yang menyehatkan badan. Artinya, kendaraan tua tak ubahnya seperti budaya nenek moyang. Di dalamnya terkandung kearifan. Maka dari itu, sudah seyogianya dilestarikan. Namun sebagaimana budaya nenek moyang, tak semua yang terkandung pada kendaraan tua merupakan kebaikan. Keburukan pun menempel pada sebagian budaya nenek moyang, kesyirikan misalnya. Bila keburukan budaya lama adalah kesyirikan, keburukan kendaraan tua adalah tingginya emisi gas buang. Lalu bagaimana dengan emisi kendaraan keluaran baru?
Sejak beberapa tahun lalu, hampir semua perusahaan otomotif berlomba-lomba menciptakan kendaraan yang bermesin ramah lingkungan dan hemat bahan bakar. Dan benar, kendaraan-kendaraan keluaran sekarang memang berkarakter demikian. Sebenarnya, sebagian kendaraan tua pun pada saat barunya juga rendah emisi dan hemat bahan bakar. Namun, masa kerja yang panjang membuat tingkat emisi dan konsumsi bahan bakarnya bertambah karena komponen mesinnya telah mengalami keausan. Kesimpulannya, secara umum kendaraan tua masih sangat layak dipakai saat ini. Namun terdapat keburukan yang mesti diperbaiki. Nah, dengan demikian, seyogianya upaya penggabungan produk lama dan baru menjadi pilihan. Bijaksana bila para pegiat otomotif di negeri ini mengadakan gerakan modifikasi kendaraan tua agar dapat bekerja layaknya kendaraan keluaran sekarang. Misalnya mengganti mesin atau komponen mesin kendaraan tua dengan yang baru. Demi memenuhi kebutuhan ini, produsen otomotif cukup memproduksi mesin dan onderdil sebagai bahan modifikasi. Sedang produksi unit kendaraan baru dikurangi jumlahnya. Dengan begitu, usia pakai unit kendaraan tua menjadi lebih panjang dan dapat digunakan dengan layak, sehingga peningkatan jumlah sampah kendaraan bekas dapat ditekan. Di samping itu, karena produksi unit kendaraan baru secukupnya saja, maka eksploitasi sumber daya alam jadi tidak berlebihan. Inilah sebuah model penghematan yang sangat fundamental dan mendasar. Namun kenyataan yang ada di negeri ini bukan demikian. Regulasi yang memudahkan penggantian mesin kendaraan belum ada. Sementara produksi dan penjualan kendaraan baru diberi ruang yang amat luas, serta cara pembeliannya pun diberi kemudahan dengan sistem kredit. Maka penduduk negeri ini pun dengan tanpa rasa berdosa berduyun-duyun berbelanja kendaraan-kendaraan baru dengan cara itu. Kaum muslim merasa biasa saja membeli unit secara kredit yang jelas mengandung riba. Sehingga terjadilah eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah sampah kendaraan terjadi dengan cepat. Inilah peristiwa kemubadiran, pemborosan yang sangat fundamental dan mendasar. Dan menyedihkannya, peristiwa tersebut terjadi di negeri ini, di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa pelaku pemborosan adalah saudara setan. Dan jangan kau hamburkan hartamu secara boros. Sungguh pemboros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Demikian tulisan saya pada tahun 2016 berjudul Retro. Monggo bisa ditanggapi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.